Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum saya ngisi tausiah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ini karena baru pertama kali singgah atau silaturahim memberikan tausiah di masjid ini. Jadi kalau tamu ya harus dimuliakan Pak, harus banyak dimaafin kalau ada salah-salah kata misalkan. Dari tadi langsung ditembak jadi imam Pak. Kebetulan yang ngasih tahu nih Ustadz gak ngabar-ngabarin gitu. Jadi saya bingung siapa yang ngolek-ngolek ini. Saya suruh merapatkan saf, ternyata ditembak suruh jadi imam. Nah imam ini kalau tamu kan harus tahu lingkungan setempat kan? Iya. Khawatirnya kan di sini sholat subuhnya, tapi tetap 2 rakaat tadi ya. Benar ya maksudnya ya? Iya, khawatir saja gitu. Dan banyak gerakan-gerakan sholat kita yang berbeda. Jadi mohon dimaafkan sebesar-besarnya ini tamu nanti hari. Insya Allah pada hari ini kita akan saling mengingatkan bahwa beribadah membutuhkan penyertaan hati. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu pasti berpengalaman dan sering sekali mungkin ada juga di sini jamaah yang berprofesi sebagai seorang dokter. Kalau kita ke dokter, kita ditanya Bapak atau Ibu sakit apa? Kadang-kadang kita sudah bilang batuk saja masih disertakan bukti fisiknya, batuk dok, supaya dokter yakin. Tapi dokter nggak sebegitu yakin Pak. Karena kita disuruh berbaring. Silakan berbaring Pak. Nah, ketika berbaring juga dilihat mulut kita, mata kita, lidah kita. Kemudian mulai dianalisa sekitar dada kita, paru-paru kita, detak jantung kita, tensi kita, untuk meyakinkan. Akhirnya sang dokter bilang dengan menuliskan resepnya, obat Bapak yang ini 3x1, yang ini 2x1. Walaupun sekarang sudah jarang pemberian obat dikasih karena langsung banyak. Dan dokter menyebutkan bahwa kalau nanti 3 hari tidak ada efek Pak, kembali lagi. Yang jadi pertanyaan besar adalah kita ke dokter mau apa? Mau beli obat? Atau kangen sama sang dokter? Atau kita silaturahim ke klinik atau rumah sakit? Bukan. Kita mau sembuh Pak. Makanya orang asuransi berbanding terbalik sama dokter. Saya ceritakan yang orang asuransi dulu Pak. Kalau orang asuransi syariah bilang, Pak Ustadz, doa kami ini paling tulus. Kenapa bisa paling tulus? Karena kami mendoakan semua kaum muslimin tidak ada yang sakit. Karena kalau banyak yang sakit, klaimnya banyak Pak. Gitu. Tapi ini tentunya tidak berbalik terbalik dengan dokter. Dokter nggak mungkin doain orang banyak yang sakit, begitu kan? Karena tujuan kita ke dokter dan dokter memberikan obat ke kita untuk sembuh. Kalau kita sekedar beli obat saja di apotek kimia farma sekarang sudah banyak. Tapi kita ke dokter untuk mengetahui penyakit kita apa dan kesembuhan kita bagaimana. Sampai ketika kita diperintahkan oleh dokter untuk datang 3 hari setelahnya, 5 hari setelahnya, supaya sembuh. Mungkin obat yang saya berikan salah, saya akan ganti dengan obat lain. Intinya supaya sembuh. Sekarang kita bertanya, tujuan hidup kita ini apa? Ngapain kita sholat subuh? Ngapain kita menyambut Idul Adha? Ngapain kita berkorban? Ngapain kita infak dan sedekah? Mau ngapain kita? Mau ketemu dokter? Atau kita ingin sembuh? Maka para ulama mengatakan tujuan hidup kita adalah hayatul qalbi bil iman. Menghidupkan hati kita dengan keimanan. Kita hafal
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Dariyat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, beribadah kepadaku, menghambakan diri kepadaku, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan hidup kita. Kalau kita hidup adalah untuk ibadah, lantas bagaimana ibadah kita itu menjadi hidup? Kan suka banyak orang-orang yang bilang kita makan ini untuk hidup dan bukan hidup untuk makan. Jangan sampai terbalik ini. Kalau salah, maka tujuan hidup kita untuk makan. Kalau kita keliru dalam bab ini, maka semua ibadah kita salah. Maka tujuan kita terus-menerus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hayatul qalbi bil iman. Menghidupkan hati kita dengan keimanan sampai kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan iman. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menyuruh anak kita pergi ke masjid ketika usianya 7 tahun. Apakah bapak dan ibu yakin bahwa kalau kita suruh anak kita dia sholat di usia 7 tahun di masjid, yang laki-laki, dia sudah sholat dengan sempurna? Pasti kita yakin tidak sempurna. Sampai ketika orang punya kelebihan membawa anaknya naik haji, dia belum balik, belum sempurna hajinya, maka para ulama mengatakan ketika dia sudah balik, dia tetap kena wajib haji. Kenapa? Karena pasti belum ada penyertaan hati ketika dia ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ke-23, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Tawakal adalah amalan hati. Kemudian dalam surah At-Taubah ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fallahu ahaqqu an takhshaw in kuntum mu'minin." Hanya Allah lah yang berhak kita takut kepadanya jika kalian benar-benar beriman. Perkara takut adalah perkara hati. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat ke-57 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha in kuntum mu'minin." Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian benar-benar beriman. Perkara takwa adalah perkara hati. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Apa arti takwa ya Rasulullah SAW?" Lantas Rasulullah SAW sampai 3 kali menjawab, "At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna." Ketakwaan itu di sini. Ketakwaan itu di mana? Di sini. Lantas Rasulullah SAW mengingatkan kita di riwayat yang lain, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwa di dalam jasad kita ada segumpal daging. Kalau baik daging tersebut, kalau baik segumpal daging itu, maka baiklah seluruh tubuh kita, seluruh amalan kita. Tapi kalau cacat dia, kalau buruk dia, maka buruklah seluruh kita, tubuh kita, amalan kita. Maka ini adalah perkara. Para ulama mengatakan bahwa al-iman terbagi ke dalam 4 unsur. Walaupun banyak yang menyingkatnya menjadi 3 unsur. 4 unsur ini adalah yang paling utama. Aslul iman adalah qaulul qalbi, perkataan hati. Maka ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah tidak tulus dari dalam hatinya, tidak diterima. Kita takbir Allahu Akbar, tapi hatinya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah yang maha besar, bukan Allah yang maha tinggi, tidak diterima. Tidak diterima. Yang kedua unsur dari keimanan adalah amalul qalbi, perbuatan
perbuatan hati. Perbuatan hati inilah tadi ada tawakal, ada khusyuk, ada tunduk. Hati ini harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sujud kita yang tunduk di hadapan Allah, tapi hati kita meninggi, tapi hati kita pun ikut sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada amalul qalbi. Yang ketiga adalah amalul lisan. Baru perkataan lisan kita, lidah kita. La ilaha illallah. Kembali kepada unsur yang pertama, benarkah la ilaha illallah yang diucapkan oleh lidah kita itu berasal dari dalam hati kita. Kalau tidak ada keterikatan ini, tidak diterima ucapan tadi, zikir tadi. Unsur yang keempat adalah amalul jawari, perbuatan anggota badan. Nah, ini 4 unsur ini diingatkan. Kita kembali ke masalah penyertaan hati di dalam ibadah. Amalan yang agung yang sangat sering kita lakukan, minimal 5 waktu dalam satu hari, adalah sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Alaq ayat ke-19, wasjud waqtarib, dan sujudlah engkau, dekatkanlah dirimu pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sujud yang bagaimana kita bisa tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Sujud yang hati kita pun ikut sujud. Maka tadi anak kecil yang umurnya 7 tahun kita ajak ke masjid. Ke masjid bagi dia adalah bermain. Kalau kita buat masjid ini asyik untuk anak-anak kecil, bermain. Maka di masa-masa awal Islam, Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai pusat peradaban Islam. Di sanalah barisan perang dibariskan untuk berangkat ke medan perang. Di sanalah pusat ekonomi Islam. Ada ilmunya, ada zakatnya, ada infaknya, ada sedekahnya. Bertemunya antara investor membawa harta yang ingin diinvestasikan dengan pengelola hartanya. Akarnya memang bukan di masjid, tapi mereka bertemu di masjid. Bahkan para ulama ada yang menafsirkan bahwa tetangga bukan hanya yang ada samping tembok kita, depan rumah kita, atau di belakang rumah kita, tapi yang dimaksud dengan tetangga adalah yang satu masjid dengan kita. Maka Rasulullah SAW sehabis beliau sholat berjamaah, mengimami sholat jamaah, beliau selalu menghadap ke jamaah. Kalau ada salah seorang sahabatnya yang beliau tidak lihat, beliau bertanya, aina fulan? Karena ini hak tetangga. Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya ada seorang muslim satu masjid dengan kita, matanya kelilipan, membuat dia tidak sholat berjamaah, wajib bagi kita untuk nengokin dia. Cuma matanya kelilipan, Pak. Cuma kelilipannya agak besar kayaknya begitu. Bukan kelilipan dolar, Pak. Kalau kelilipan dolar agak bagus sedikit. Agak besar sampai membuat dia tidak bisa sholat berjamaah. Bahkan bukan hanya satu kali dijenguk. Kalau dia belum sembuh besoknya jenguk lagi. Belum sembuh besoknya juga jenguk lagi. Satu, masjid. Maka ketika Allah memerintahkan kita wasjud waqtarib, sujudlah engkau dan dekatkanlah dirimu kepada Allah, sujud dengan hati kita. Bukan hanya raga kita saja. Maka yang dituntut dalam ibadah ini adalah kualitas hati kita di dalam ibadah kita. Kemudian yang kedua, dalam surah Al-Isra ayat yang ke-109, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yakhruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Orang-orang yang beriman menyungkurkan wajah mereka menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaziduhum khusyu'a, dan bertambah kekhusyuan mereka, ketundukan mereka. Ketika apa? Ketika sujud. Maka ini menandakan kalau
sujudnya sampai nangis, berarti dia benar-benar sujud. Karena penyertaan hati tidak mungkin bisa lepas kalau seseorang itu menangis di dalam sujudnya. Kemudian ayat selanjutnya adalah surah Al-Ankabut ayat ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dan tegakkanlah salat, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Pertanyaannya, kok banyak yang salat tapi perbuatan keji dan munkar masih tetap jalan? Salatnya salat pak raganya, tapi hatinya tidak salat. Kemudian kita lihat amalan lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-103, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW, ambillah dari sebagian harta mereka sedekah. Sedekah dalam ayat ini adalah zakat. Zakat untuk apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tutahhiruhum, untuk membersihkan harta mereka, wa tuzakkihim biha, dan membersihkan jiwa mereka. Jadi harta kita itu untuk membersihkan hati. Ketika kita keluarkan sedekahnya, kita keluarkan zakatnya, kita keluarkan infaknya, maka orang yang berat untuk mengeluarkan infak, sedekah dan zakatnya, hatinya itu keras, Pak. Hatinya keras, dan dapat diprediksi bahwa orang ini sedang bengis-bengis. Jadi kalau ada keropak lewat agak berat, kita jangan salah tafsir. Setan akan ngebisikin kita, aduh, hati saya aja belum bersih, buat apa saya infak? Ini terbalik, Pak. Justru untuk membersihkan hati kita, untuk membersihkan jiwa kita, paksa keluarin duit kita, masukin ke dalam keropak itu. Dipaksa, Pak. Karena Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW, bukan mensucikan hati dulu baru bayar zakat, tapi bayar zakat dulu untuk mensucikan hati mereka. Jadi jangan dibalik ayatnya, Pak. Saya ngapain sholat? Masih kotor saya. Justru sholat itu untuk membersihkan jiwa kita. Saya ngapain bayar zakat? Saya ngapain berkurban? Saya ngapain infak ke masjid? Justru kurban, infak, zakat, sedekah kita itu untuk membersihkan jiwa kita. Kapan mau bersih jiwa kita? Kalau kita masih menahan untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diumumin sama DKM, kita mau ada renovasi masjid, Pak. Pak, itu membuat orang yang bersih-bersih saja. Saya mau masih kotor. Justru yang masih kotor seharusnya infaknya lebih besar. Untuk apa? Untuk membersihkan jiwa. Ya, jadi kita bisa mengukur dengan pribadi kita bagaimana kerasnya hati kita dengan enteng atau beratnya ibadah kita. Jadi hati ini adalah unsur yang penting, Pak. Coba kalau kita tanya sama ibu-ibu, ibu mendingan dikasih uang belanja 100.000 satu hari, tapi dengan hati kasihnya, Bu, diirit-irit, ini yang merah tinggal selembar. Pelan-pelan tuh si bapak ngomong, mudah-mudahan bapak keluarnya dapat rezeki, dikasih ke si ibu, enak terimanya. Atau 1 juta tapi kita lempar, ambil duit lagi. Ya mungkin ibu berpendapat mendingan 1 juta tapi ditransfer, Pak Ustaz. Terserah dia mau pakai hati atau enggak. Ya kelihatan kan begitu ya, Pak. Hati ini berarti real. Dan ketika kita mencintai istri kita dengan hati pun itu terasa. DS dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sering menceritakan bahwa Rasulullah SAW
mengelola hartanya Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana Khadijah radhiyallahu anha memilih Muhammad Rasulullah SAW, orang yang tepat untuk mengelola hartanya. Selain mendengar kabar bahwa Muhammad SAW adalah pribadi yang jujur, tidak pernah berbohong, orangnya amanah. Ketika Khadijah radhiyallahu anha bertemu langsung dengan Rasulullah SAW, makin yakin bahwa saya akan menyerahkan harta saya kepadanya untuk dikelola. Yang bicara itu tangan, mulut, mata, atau hatinya Khadijah? Hatinya Khadijah. Maka hati-hati Pak. Walaupun di HP ini kita kasih nama Ahmad, padahal Yuli, itu orang rumah feelingnya kuat gitu Pak. Tapi kok pada ketawa Pak? Ini pengalaman saya maksudnya Pak. Saya nggak tahu bapak-bapak nih. Jadi ibu itu mohon hati-hati aja Bu, yang namanya Ahmad diperiksa Bu. Ini mungkin nomornya ada 2. Jadi penyertaan hati dalam hidup kita, penyertaan hati dalam ibadah kita merupakan unsur yang penting. Kemudian kita lihat ibadah selanjutnya adalah shaum. Sudah sebulan berlalu dari kita bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kita diperintahkan untuk puasa di bulan Ramadan itu agar yang sebelumnya tidak bertakwa menjadi bertakwa. Yang takwa tadi kita sudah jelas bahwa takwa adalah fil qalbi. Takwa itu di mana? Di hati kita. Maka tidak sedikit kita lihat di bulan Syawal orang-orang yang puasanya tidak puasa hatinya, hanya puasa mulut dan perutnya saja, tidak ada bedanya ketika keluar dari bulan Ramadan. Sering sekali penceramah mengatakan di awal bulan Ramadan, Masya Allah masjid penuh. Sudah 10 bulan Ramadan, mulai saat itu makin. Nah, ini bukan perkataan yang tidak pernah berulang-ulang Pak, tapi diulang-ulang terus setiap hari. Maka yang puasa ini hanya mulut dan perut saja, tidak puasa hati kita. Kalau hati kita yang puasa, mata puasa, mulut puasa, telinga puasa, maka inilah puasa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan hanya kita mengharapkan bagian dari lapar dan haus kita saja, bukan. Tapi kita melaksanakan perintah Allah karena hati kita meyakini bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa zikir, lisan kita basah dengan zikir kepada Allah, akan tenang hati kita. Zikir yang kayak gimana? Sehabis sholat, Rasulullah SAW mencontohkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Karena sholat kita pasti cacat, pasti. Coba angkat tangan tadi, siapa yang sholat subuhnya khusyuk 100%? Saya ini tak berani angkat tangan. Maka Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana Allah menyempurnakan sholat kita. Dengan apa? Dengan istighfar. Istighfar ini bukan hanya budaya lidah saja, bukan. Kita betul-betul meminta ampunan kepada Allah atas cacat dan bolongnya sholat kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Hanya Allah yang maha memberi keselamatan, karena berasal darinya keselamatan itu. Kalau kita tidak diselamatkan oleh Allah, gak ada yang selamat kita. Ya kemarin, tepat malam Jumat kemarin, jam 7 lewat sekian menit, semua masyarakat Indonesia keluar dari rumahnya, dari mal-malnya, dari kantornya yang pada lembur. Kenapa ada?
Kalau sudah gempa begini, Allahu Akbar beda, istighfarnya beda, la ilaha illallahnya beda. Istri saya ini habis beres-beres rumah kayaknya pusing begini, pas melihat pintu kok goyang, ini mah gempa. Astagfirullah, astagfirullah. Beda astagfirullahnya. Kalau habis sholat saya lihatin astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di mana begini? Ngorder Pak. Ayah belum download Shopee ayah. Habis sholat, sabar dulu, zikir dulu, jangan tengok kanan kiri dulu. Makanya berat ini Pak, ibu-ibu. Jangankan zikir, sholatnya aja berat. Maka beresin dulu masaknya, baru sholat. Beresin dulu pekerjaan rumahnya, baru ngaji. Tapi jangan juga kita dahuluin pekerjaan rumah, dahuluin masak sebelum sholat, sebelum ngaji. Ini harus atur waktu. Nanti kita bahas. Jadi zikir, kalau kita melihat ada orang yang zikir, malam, ini zikirnya mau kemana Pak? Gajian masih lama. Sabar sedikit Pak. Kita harus pahami bahwa kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Makanya saya paling takut kalau disuruh jadi imam. Khawatir jamaah pada batuk-batuk. Maka tadi yang saya baca surat Al-Zilzal sama Atin. Khawatir nanti rakaat kedua sudah mulai batuknya agak banyak gitu kan. Kalau Ustaz baca Al-Baqarah agak repot sedikit gitu Ustaz. Saya suka aneh kalau orang yang zikirnya cepat Pak. Malam. Ini gimana mencerna hatinya begitu? Kita zikir ini kan mengingat Allah, kita mensucikan Allah. Maha suci Allah. Segala puji hanya bagi Allah. Allah maha besar. Dan lisan kita bukan lisanul Arab. Lidah kita ini bukan lidahnya orang Arab. Coba perhatikan ucapan salam. Kalau orang Arab itu Assalamualaikum, doa memang Pak, keselamatan atas kalian. Kan nyampe di Indonesia berubah Pak. Assalamualaikum. Ini budaya lidah kita. Tolong diperhatikan bahwa salam itu adalah doa. Yang hati kita harus masuk ke doa itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa Pak. Kenapa Rasulullah SAW menyampaikan doa seorang muslim terhadap muslim lainnya yang tidak terlihat makbul, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena mereka orang Arab terbiasa saling mendoakan pada saat ketemu. Kalau kita lucu Pak, kalau saling mendoakan pada saat ketemu, yang kita terbiasa hanya budaya lidah. Assalamualaikum, salam. Anak saya lucu Pak, karena dia suka mendengar ibunya dari dalam, nggak suka mendengar saya dari luar. Kalau saya kan bilang Assalamualaikum, Waalaikumsalam, karena dia masih di samping ibunya. Oh berarti kalau mau masuk rumah dia Waalaikumsalam. Sekarang dia sudah sekolah PAUD Pak, pas pulang sekolah Waalaikumsalam. Assalamualaikumnya mana? Ini ada budaya telinga diinterpretasikan lewat budaya lidah. Dia tidak tahu maknanya apa-apa. Jangan sampai kita yang sudah tahu maknanya salam, salamnya tidak pakai doa. Ini doa Pak. Ketemu di masjid kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini sampai berguguran kata Rasulullah SAW. Sampai kita lepas jabatan tangan kita itu, gugur dosa-dosa kita. Kita mengharapkan ada pahala dari Allah, betul? Atau ada pahala dari orang lain? Maka harus ada hati kita betul-betul mengharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau salam kita hanya budaya lisan, bukan ada doa di dalamnya, gak akan sampai Pak keselamatan buat saudara kita. Tidak akan sampai. Apalagi yang repot sekarang zaman sosmed. Assalamualaikum aja cuma ASL MWRWB. Ngetik salam, jangankan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang dapat berita duka, nungguin dulu deh yang lain, saya tinggal kopas.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ada kan yang kadang-kadang lengkap Pak, gitu kan? Kalau ditanya juga yang ngirimin lengkap itu, Pak, berarti dia ngerti gitu ya? Enggak, pas dari grup sebelah katanya. Doa kita nggak nyampe Pak, nggak sampai. Doa ini kalau bukan dengan hati terus dengan apa? Dengan mengangkat kedua tangan? Enggak Pak. Dengan berwudu? Enggak. Dengan menghadap kiblat? Enggak. Doa itu dengan hati saja cukup. Hanya dengan hati saja. Bukankah kalau kita kena macet di tengah jalan, minta sama Allah kan? Ya Allah, macet ya Allah. Ini pertemuan dengan investor ya Allah. Mudahkan ya Allah. Gak ngangkat tangan kita, gak ada kiblat kita, menghadap ke satir begitu. Bahkan kita belum bersuci, tapi tulus kita minta sama Allah, dapat kita. Walaupun kita ngangkat tangan, walaupun kita menghadap kiblat, walaupun sujud bersimpuh air mata, kalau hati kita gak masuk di dalam doa, gak sampai. Gak sampai. Mau minta apa? Mau minta apa? Tidak sampai itu. Maka wajib kita menyertakan hati dalam setiap apa yang kita amalkan. Baca Al-Quran, seorang sahabat sampai nangis-nangis dia. Lewat dia satu ayat, dua ayat, gak ngerti artinya. Ini maksudnya Allah apa? Nangis dia, gak mau baca ayat lain. Nangis Pak. Kok saya sampai gak tahu artinya? Orang Arab ini, sahabat Rasulullah SAW, gak ngerti apa yang dia baca. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran ini turun kepada gunung, maka pasti engkau akan melihat gunung itu takut tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergetar di gunung. Takut menerima apa? Menerima Al-Quran ini. Kita baca Al-Quran di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Perbanyaklah baca Al-Quran. Kalau kita buka surat Al-Baqarah, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kapan beresnya nih kan? Lama banget satu juz. Bukan itu Pak. Al-Quran itu turun, lihat dalam ayat untuk direnungi ayatnya. Satu ayat yang kita renungi lebih mulia, lebih tinggi keutamaannya dibandingkan dengan ribuan ayat yang hanya kita baca. Seorang misionaris di Eropa mengatakan, jangan kalian perangi umat Islam, pasti itu akan kalah. Cukup kalian hilangkan kitab ini, yaitu Al-Quran, dari dalam dada-dada mereka. Jadikan Al-Quran itu hanya sekedar bacaan saja. Jadikan Al-Quran itu hanya sekedar bacaan saja, bukan untuk ditelaah, bukan untuk ditadaburi, bukan untuk direnungkan, apalagi diamalkan. Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak paham maknanya? Kalau kita tidak pernah mengerem diri kita sebentar, saya mau pahamin ayat ini maksudnya apa? Maka ilmu yang paling tinggi min asyrafil ulum adalah tafsir Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Dan jangan terkecoh Pak, jangan terkecoh. Banyak yang minta belajar sama saya, Pak Ustaz, saya sudah tua Pak Ustaz, saya pengen mengerti Al-Quran. Baca terjemahannya Pak. MUI sudah melegalkan lembaga-lembaga pentasih Al-Quran. Dia mencetak, bahkan menerjemahkan ayatnya itu sudah dikoreksi oleh MUI, oleh Departemen Agama, oleh Kementerian Agama. Baca terjemahannya saja Pak. Banyak yang terkecoh kembali ingin belajar bahasa Arab lagi. Akhirnya apa? Kita hanya belajar kaifa haluka, bagaimana kabarmu, how are you, itu saja Pak. Kita asik dengan
kayaknya enak nih, saya mau bisnis sama orang Arab. Akhirnya ketika sudah pintar bahasa Arab, pengen bisnis sama orang Arab. Tadi karena dengar ceramah di masjid termotivasi, wah kalau begitu saya harus pintar bahasa Arab nih. Ustaz boleh minta nomor HP-nya, saya mau kursus bahasa Arab. Mohon maaf Pak, saya nggak ladeni. Karena sudah salah tujuannya Pak. Bapak mau pintar bahasa Arab, salah. Saya mau memahami Al-Quran. Nah kalau pengen paham Al-Quran, baca terjemahannya Pak. Mana yang Bapak tidak mengerti, tanya sama Ustaz. Banyak kita yang suka dikecoh sama setan, melakukan amalan-amalan yang bukan prioritas dalam keimanan kita. Seorang Badui datang kepada Rasulullah SAW saat Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya di masjid. Seorang Badui ini datang, ya Muhammad, datang utusanmu kepadaku. Ya. Dia mengatakan bahwa Islam itu hanya 5: syahadat, sholat, zakat, saum, dan haji jika mampu. Seandainya aku tidak menambahkan dan mengurangi, cukup, kata Rasulullah SAW. Pulang. Ketika pulang, Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, seandainya dia betul-betul tidak menambahkan dan tidak mengurangi, hanya 2 kalimat syahadatnya benar, sholatnya benar, zakatnya dia benar, puasanya benar, naik hajinya benar, dakhala jannah. Kata Rasulullah SAW, dia akan masuk surga in shadaqah, ketika dia jujur di dalam melaksanakan. Itu cukup ini. Kalau sholat kita sudah benar, kita membayar zakat pun benar, kita puasa pun benar, naik haji pun benar, cukup ibadah itu, cukup. Dengan satu syarat, jujur kita dalam beribadah. Jujur itu dari mana Pak? Apa kita sekarang di perusahaan, lembaga-lembaga, instansi yang dituntut bukan hanya komitmen, tapi integritas. Apa yang dimaksud dengan integritas? Kalau dia ngomong itu benar sama apa yang dia katakan. Jadi butuh ada integritas kita dalam ibadah, butuh ada penyertaan hati kita di dalam ibadah. Naik haji, ini musim haji kan Pak? Naik haji, kita sudah konsen nih mau ibadah, berangkat haji bareng istri. Sebelum masuk Masjidil Haram, itu di pinggir masjid ada yang kuning-kuning, ada yang ngampar untuk karpet-karpet. Harusnya kan kita tawaf khusyuk nih Pak. Sebelum tawaf udah dicolek. Ya, Mas Saudi itu beda loh ya sama Mas di Indonesia. Permadani di Saudi itu beda loh ya sama permadani di Indonesia. Jangan ganggu amalan kita dengan belanjaan. Makanya jemaah umroh dan jemaah haji nggak sedikit yang berangkat bawa kopernya 1, pulang kopernya beranak. Ya. Betul ya Pak ya? Iya. Ustadznya juga begitu kata Mas Doy. Koper saya juga beranak gitu kan Pak. Karena titipan oleh-olehnya banyak. Maka di dalam Islam tidak boleh kita nitip oleh-oleh yang memberatkan yang safar. Itu safar biasa Pak. Apalagi ini safarnya haji atau umrah. Jangan nitip macam-macam. Emang sih WhatsAppnya Pak, kalau bisa saya beliin Quran ya, Quran Madinah gitu kan. Apa mungkin nitip Quran aja kan begitu? Kok dia bagian air zam-zam saya enggak, kok dia bagian korma saya enggak, dia dibeliin sejadah saya enggak. Bener-bener ini masih cuma Quran doang. Tadi katanya nitipnya Quran. Akhirnya apa? Hati kita nggak konsen dalam ibadah. Maka sebelum beribadah kita wajib menyiapkan kondisi kita matang untuk ibadah. Salat, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, la salat bi hadratit ta'am
wala wa huwa yudafi'uhul akhbatha. Salat saja Pak, tidak boleh salat ketika makanan itu sudah dihidangkan. Ini maksudnya apa? Supaya kita khusyuk salat kita. Tapi para ulama menjelaskan tafsir dari hadis ini adalah salah satunya jangan jadikan waktu sholat kita adalah waktu makan. Itu maksudnya salah satunya. Tapi kalau kita bertamu, lantas tuan rumah sudah menghidangkan, adzan berkumandang, makan dulu kita. Kalau makanan sudah dihidangkan. Tapi sekali lagi jangan jadikan waktu sholat kita adalah pas waktu makan kita. Jangan jadikan waktu makan kita pas di jam sholat. Ini tidak boleh. Tapi kalau sudah dihidangkan, makan dulu. Kalau dalam perjalanan pas banget lapar itu waktu adzan, ini bisikan setan atau ini betul-betul lapar. Kalau lagi safar kan boleh dijamak. Kita makan dulu Pak. Kadang-kadang restoran itu nyediain masjid, kadang-kadang juga masjid di samping restoran. Kita yang bisa menilai diri kita saat itu kebutuhan kita apa. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan jangan sampai kita tidak konsentrasi di dalam sholat kita. Maka lanjutan hadisnya wala wa huwa yudafi'uhul akhbatha, dan tidak juga dia sedang menahan dua buang air. Kalau mau ke kamar mandi, selesai dulu Pak kamar mandi. Tapi sekali lagi, jadikanlah kebiasaan kita ke kamar mandi sebelum datangnya waktu sholat. Karena setan itu hinggap Pak di perut kita. Setan itu hinggap di kemaluan kita. Setan itu hinggap di ketiak kita. Setan itu hinggap di kuku kita. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan sampai bisa mengatur tensi darah. Kalau orang marah, naik kan Pak dia. Siapa yang ngatur pada saat itu? Setan. Maka diperintahkan kita untuk ambil air wudhu. Kalau masih kurang juga mandi Pak. Masih kurang juga nyebur. Insya Allah lupa sama marahnya. Insya Allah lupa. Maka kita bisa menilai kalau kita mau sholat ini sudah pas belum posisi kita. Kemudian yang kedua, perintah sholat ini bagi laki-laki yang mau sholat berjamaah, usahakan datang di awal waktu agar ada waqar dan sakinah, ada kewibawaan orang yang mau ke masjid itu Pak. Jalan tenang sampai orang-orang kafir melihat ini budaya orang Islam tenang sekali. Sebelum sholat dia tenang, pulang dari masjid dia tenang. Bukan yang kita ingat satu hadis ketika zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang telat. Akhirnya pas mau ruku, dia ikut ruku. Belum masuk satu sholat Pak. Kedengaran langkah kaki itu oleh Rasulullah SAW. Ditanya sama Rasulullah SAW, siapa tadi? Anak yang pula. Ya Rasulullah SAW. Aku ya Rasulullah. Kita lupa belakang hadisnya. Tetap dia terhitung satu rakaat. Walaupun di sini terjadi perselisihan pendapat, jumhur ulama mengatakan masih terhitung satu rakaat pada saat kita mendapati imam sedang ruku. Tapi yang kita ingat jangan hadis itu saja. Kalau sudah ada, buru-buru masjid. Jangan ada bisikan setan belum komat. Jaraknya 10 menit ada dengan komat. Ini kan muskilah Pak, masalah di sini di umat Islam sekarang ini. Ketika ada timer begitu, akhirnya dia sudah ngumpul lama juga ya waktu tunggu di sini ya. Bukan dia malah makin enak. Adanya waktu tunggu itu supaya kita nungguin jamaah, mungkin ada yang dalam perjalanan, kita bisa asik sholat sunnah, kita bisa doa antara adzan dan iqamah, kita bisa zikir, betul-betul siap ketika kita qomat. Qomat itu sudah siap kita. Bukan taruh toh sahabat saja ada yang dapat pas ruku terhitung satu rakaat. Yang kita ingat hanya hadis itu saja, bukan
keutamaan saf pertama itu seperti apa. Seandainya orang-orang yang beriman tahu apa yang didapatkan di dalam saf pertama, maka dia akan menempuhnya walaupun dengan jalan merangkak. Hadis yang ini nggak diingat ini. Kemana hadis-hadis yang lain tentang keutamaan saf pertama? Yang diingat hanyalah hadis berhitung 1 rakaat ketika mendapati imam sedang rukuk. Padahal ujung hadisnya adalah jangan diulangi lagi, kata Rasulullah SAW. Maka hadisnya cuma satu itu saja. Gak ada riwayat Umar, riwayat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis yang sama dengan riwayat yang berbeda-beda. Enggak, itu aja riwayatnya. Nah, setan beda, membisikkan kita untuk terus masuk ke arah jahil. Kalau kita sholat tergesa-gesa datang ke masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, doa juga enggak. Yang ada enggak kenapa. Tapi beda orang yang sudah saf pertama sebelum qomat. Dia asik sholat sunnah, dia asik berdoa, asik zikir. Ketika imam berdiri untuk memandangkan takbir itu, dia sudah siap untuk sholat. Maka dibutuhkan penyertaan hati dalam setiap ibadah kita. Di akhir kajian saya mengingatkan bahwa ini masuk 10 hari yang paling utama dalam setiap tahun, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para ulama mengatakan amalan-amalan yang kita lakukan pada siang hari dari ba'da subuh sampai dengan ba'da maghrib ini adalah ternilai agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan banyak memiliki keutamaan. Bahkan Rasulullah SAW ditanya sampai tidak sama dengan pahala berperang di jalan Allah ya Rasulullah? Ya, tidak sama. Artinya berjihad di jalan Allah masih lebih utama lagi amalan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kecuali orang yang berperang di jalan Allah tidak kembali kecuali namanya saja. Bayangkan. Maka jangan sia-siakan, penuhilah dengan istighfar, penuhilah dengan taubat, penuhilah dengan sedekah, dan terutama saum hari Arafah. Ketika jamaah haji berkumpul di Arafah, kita yang tidak berangkat disunnahkan untuk melakukan saum Arafah, yang pahalanya kata Rasulullah SAW dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Maka ini amalan-amalan yang kita lakukan di awal pertama bulan Dzulhijjah sampai dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah amalan-amalan yang berbanyak sedekah, infak, zakat kita keluarkan, berkorban, takbir, tahmid dan tahlil, zikir kita, istighfar kita, taubat yang benar kita kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan atau ditambahkan, persilakan. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ada sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang masih ada punya hati untuk bisa bertanya. Ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya bukan mau bertanya, cuman tadi ada yang ganjel. Saya yakin Ustaz tidak mendemotivasi orang belajar untuk melakukan, karena habis ini ada pelajaran itu Ustaz. Jadi mungkin dikoreksi kalau saya salah paham. Tapi yang saya buat coba untuk tadi Ustaz bilang buatlah prioritas dalam belajar Islam, dan kalau menurut saya ada beberapa orang yang membutuhkan itu walaupun profesinya bukan pendakwah. Tapi contohnya nih pengurus masjid ini kan, kita kan butuh misalnya kalau ingin menyampaikan sesuatu kepada jemaah itu punya dasar yang lebih kuat ketimbang sekedar dari terjemahan Quran. Jadi mohon barangkali karena takutnya demotivasi nih. Ini ramai Pak di sini sekitar 20 orangan laki-laki dan perempuan yang usianya juga sudah tidak muda lagi, yaitu
bersemangat itu lumayan, dan ada beberapa yang kamu ngejek Pak, ada bapak kita di sini, bapak yang itu suka ngejek saya Pak, kamu cuma nyanyi aja kemana-mana gitu. Dia nggak senang kalau kami lagi ngaji, nanti dia kenceng Pak di sini, kata saya belum gitu. Sepakat gitu ya, boleh bisa sepakat ya. Istilah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi saya sebutkan adalah bahasa Arab umum. Kalau ingin menerjemahkan Al-Quran, maka pelajari. Itu maksudnya, bukan bahasa Al-Quran. Kalau bahasa Arab umum, kita akan mulai dengan mufradat, vokabulari. Hadal bait, hadal masjid, hadal maidan. Bukan bahasa Al-Quran yang kita pelajari. Jadi jelas bedanya Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa artinya? Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Bahkan kenapa kok bisa diartikan Ar-Rahman ini Maha Pengasih, Ar-Rahim ini Maha Penyayang. Ada yang menerjemahkan Maha Merahmati. Ini yang kita pelajari bahasa Al-Quran untuk mentadabburi Al-Quran. Bukan kita belajar lagi nahwu dan sorofnya. Langsung kita fokus kepada Al-Quran sampai kita mengetahui nahwu dan sorof untuk Al-Quran. Nah, ini berbeda dengan belajar bahasa Arab. Saya sebutkan tadi contohnya, kaifa haluka, ana bi khairin walhamdulillah, wa masmuka, siapa namamu, ana Abdul Wahid. Ini bukan bahasa Al-Quran. Ini belajar bahasa Arab. Maka apa bedanya kita dengan TKW dan TKI? TKW dan TKI itu Pak, itu sama buku bahasa Arabnya. Tapi mereka belajar bahasa Arab untuk apa? Nah, maka jelas perbedaannya Pak ya. Kalau kita ingin mentadabburi Al-Quran, maka bahasa itulah, bahasa Al-Quran lah yang kita pelajari, bukan keseluruhan bahasa. Dan kita bisa menggali kemampuan kita. Kemampuan kita saat ini kita bisa gali. Saya ini mau apa? Apa yang harus saya lakukan untuk memaksimalkan ibadah? Bacaan sholat kita, Allahu Akbar, bahasa Arab bukan Pak? Ini perlu dipelajari ya artinya. Harus tahu kan kita artinya. Maka bukan mengetahui arti itu yang saya maksud tadi. Sami Allahu liman hamidah. Kita harus tahu kan artinya. Kebutuhan kita itu. Nah, tapi kalau anak-anak Bapak masukin sekolah yang ada pelajaran bahasa Arab, yang pendidikan agamanya kuat. Supaya apa? Supaya mereka jangan seperti kita. Jadikan bahasa Arab, bahasa Al-Quran kehidupan mereka. Jangan nanti ketika ilmu sudah tidak bisa masuk, susah masuknya, baru kita berkeinginan belajar bahasa Arab. Itu maksudnya. Demikian. Allah. Ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini pertanyaan sebenarnya saya pikir tadi Ustaz dokter, bukan dokter, ternyata dokter. Tapi tidak apa-apa, karena pertanyaan saya ini mengenai hati. Jadi orang yang sakit liver itu apakah tidak punya, ya hatinya udah rusak gitu. Jadi saya menganggapkan ya penjelasan, karena sering itu orang mengasosiasikan juga kata sejawa punya hati gitu. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan bisa terjawab di sini. Insyaallah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pentingnya kita belajar bahasa Quran. Jadi yang dimaksud dengan qalbu itu kan, memang terjemahannya hati. Tapi yang dimaksud bukan liver itu. Nah, dalam bab ini saya dokter. Jadi yang dimaksud dengan qalbu itu bahasa Indonesianya kan hati. Tapi hati itu pada
itu jantung. Kalau berbohong kita berbohong, kita was-was, kita takut. Yang deg-degan itu sebelah mana? Jantung. Yang dibilang kita tenang itu jantung, Pak. Dibilang sakit hati itu kadang-kadang kalau kita lagi marah kan jantung kita. Jadi sakit hati itu Pak, sakit jantungnya. Nah di sini ada dua, ada sakit maknawi, ada sakit hakiki. Kalau yang sakit fisik itu beda, mungkin yang bolong, yang ada flek, yang macam-macam. Ada sakit itu yang menurut versi Islam. Nah ini yang maknawi. Walaupun ini bisa keduanya diobati dengan Al-Quran. Karena Allah menurunkan Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam Al-Quran itu ada penyembuh, bukan obat. Nanti ditanya sama ustaznya, bedanya sifat penyembuh dengan obat. Obat itu bahasa Arabnya dawa. Kalau sifat itu penyembuh, Pak. Makanya madu ada yang dikasih merek Asifat. Nah, kenapa, Pak? Karena ini penyembuh, bukan obat. Kalau obat itu Panadol, Paramed, tapi kan nggak cocok semua. Kalau itu obat, Pak, tapi bukan penyembuh. Mungkin Bapak cocoknya Panadol, mungkin saya cocoknya Paramed, mungkin ada Bapak lagi yang satu lagi. Harus dua-duanya, Pak. Bukan Panadol, bukan Paramed. Jadi harus dua obatnya, bukan satu. Ini obat, bukan penyembuh. Maka qalbu tadi, arti bahasa Indonesia yang benar adalah jantung yang berdetak gitu, Pak. Jadi bukan liver. Saya buka di kamus-kamus bahasa Indonesia yang menerjemahkan qalbu itu hati, Pak. Tapi ada satu kamus yang mengatakan bahwa itu jantung. Qalbu itu jantung. Jadi yang muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Terjemahannya memang hati bahasa Indonesianya, tapi yang dimaksud hati di sini adalah jantung. Jadi kalau kita berbuat dosa yang gak enak itu jantung kita. Kita takut, kita panik, yang gak enak itu jantung kita. Yang berdetak keras, yang tenang itu jantung kita. Demikian Allah. Ya, Bapak Ibu mungkin di belakang ada yang mau ditanya, yang sakitnya pun di sini mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya masalah yang 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu, Ustaz, ya. Bahkan apa benar begini ya Ustaz, 10 pengertian 10 Zulhijjah itu apa melebihi dari jihad? Sementara dengan yang bulan Ramadan itu kan terutama yang di 10 hari terakhir. Nah, itu apa masing-masing keistimewaannya kan beda ya Pak Ustaz ya. Sementara di sunnah Rasulullah setiap hari Jumat itu kan disunahkan untuk memotong kuku. Sementara di bulan Zulhijjah kan tidak gitu loh. Maksudnya sampai kita berkorban baru boleh kita potong kuku, potong rambut kan. Nah, itu bagaimana ya Pak Ustaz? Yang pertama. Yang kedua Pak Ustaz, bicara masalah hati. Terkadang bisanya kita tuh menangis sampai sholat tuh menangis. Kadang kalau ada masalah itu spontan itu menangis gitu. Nah itu bagaimana ya Pak Ustaz? Apakah itu bisa dikatakan dengan sudah menyertakan hati atau karena ada penyebabnya? Dan begitu juga misalnya orang yang suka mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Nah apakah itu juga disebut dengan penyakit hati? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang pertama dulu saya bacakan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin." Tidak ada hari-hari, artinya satu tahun ini 365 atau 366 hari, al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Amal-amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah dibanding dengan hari-hari ini.
yaitu hari pertama sampai dengan hari ke-10 Dzulhijjah. Jadi amal-amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah kebanding dengan hari ini. Amal-amal soleh yang kita lakukan pada hari ini, kata Rasulullah SAW. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, termasuk jihad di jalan Allah? Rasulullah SAW menjawab, walal jihad fi sabilillah. Dan tidak juga jihad fi sabilillah bisa menandingi amal-amal soleh yang kita lakukan pada 1 sampai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajul kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah tidak kembali dengan apa yang dia bawa, harta dan jiwanya. Artinya gugur di medan perang, di medan jihad. Jadi tidak ada yang bisa menandingi. Maka amal ini adalah amal-amal soleh yang jangan sampai kita sia-siakan. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah ketika ditanya ibadah apa sih yang paling utama, kan begitu pertanyaan bagi kita. Kita mau ngapain di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Lantas kita mau ngapain di 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, amalan yang paling utama adalah yang tepat pada waktunya. Inilah yang paling utama. Kalau misalkan orang sedang kehausan, kita kasih air atau kita kasih nasi kebuli, Pak? Ibu mau ngasih air atau mau ngasih nasi kebuli? Air saja. Bahkan ketika ditawarin, Pak mau kopi, susu, teh, jahe, air putih aja. Memang dia haus gitu. Maka ibadah yang tepat, yang paling utama adalah yang tepat pada waktunya. Sampai baca Al-Quran di satu kondisi diharamkan. Kenapa? Kita sedang sujud, tidak boleh membaca Al-Quran. Maka sujud, amalan yang paling utama ketika sujud, tasbih, istighfar, doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta, tidak boleh membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di saat sudah iqamatis shalah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, malah baca Al-Quran, haram. Haram. Wajib kita untuk sholat. Bahkan ketika sudah diiqamahkan, ditegakkan iqamah, fala sholata illa maktubah. Kata Rasulullah SAW, tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Jadi yang sholat sunnah pun buru-buru, dipersingkat. Tapi kalau sholat sunnah dia baru mulai, 2 rakaat sholat sunnah, sudah qomat, putus, batalin. Karena fala sholata illa maktubah. Tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Langsung dia bergabung di sholat wajib. Apalagi baca Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan, amal utamanya apa? Baca Al-Quran. DKM ngadain pengajian, ngundang ustaz. Ustaz lagi ceramah ngasih tausiah di bulan Ramadan. Kita dengerin itu ustaz atau kita baca Al-Quran? Ya kalau kita baca Al-Quran semua pulang ustaznya. Tapi kan amalan utama baca Al-Quran. Nah, bagaimana mempertemukannya? Ketika amalan itu tidak berbenturan, maka lakukan semuanya. Kita bisa istighfar, kita bisa sedekah, kita bisa bayar zakat. Waktunya sholat sunnah, kita sholat sunnah. Jangan pengen baca Al-Quran juga, pengen sholat 2 rakaat juga. Selfie-nya bingung, Bu. Gimana? Gak bisa. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan amal yang paling utama adalah yang tepat pada waktunya. Maka di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini banyakin sedekah, banyakin istighfar, kita bertaubat, termasuk membaca Al-Quran. Termasuk Rasulullah SAW menjelaskan kepada Aisyah radhiyallahu anha, beliau puasa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi kalau Ustaz nggak puasa, ya saya lagi safar nih Pak, dari Bogor pengen isi di Tangerang. Biasanya orang-orang Tangerang nanya dulu Pak, Ustaz jadi nih uduk yang langganan. Saya agak berat kalau ditawarinnya Pak. Tapi bukan iman saya seharga uduk, bukan Pak.
tapi yang lagi kondisinya sangat demikian. Jadi amalan yang tepat pada waktunya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika kita sholat sambil nangis, nah kita yang lebih tahu tentang kondisi hati kita. Kita ini nangis karena bacaan Quran sang imam, atau kita menangis karena memang lagi utang banyak yang nagih ini. Ada yang ketawanya beda ini. Galau ini jadi sholatnya galau. Ya Allah, kapan lunas ini ya Allah. Ini sholatnya mikirin bacaan sholat atau hatinya mikirin yang lain? Kita kan pernah melihat bahwa jamaah zikir kadang-kadang subhanallah, bukan saya mencibir atau nyinyir kepada yang zikir seperti ini, bukan. Ustaz Arif ini kan Allah yang ketika beliau memimpin zikir luar biasa, dan beliau menyampaikan tausiah dulu, baru diiringi zikir lagi, luar biasa. Tapi banyak jamaah yang berzikir datang itu karena punya masalah. Jadi terbantu itu turunnya air mata karena apa? Karena masalah, bukan karena paham zikir ini. Maka kita yang lebih tahu hati kita. Kita berzikir karena takut kepada Allah, mengingat Allah, mensucikan Allah, atau apa? Atau karena masalah yang berbeda. Rasulullah SAW menjelaskan salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di yaumul qiyamah, adem aja dia. Orang yang kepanasan dia adem. Golongan ini adalah man dzakarallaha khaliyan tafadat 'ainah, yang mengingat Allah, zikir kepada Allah sendirian sampai netes air matanya. Dia ingat dosa-dosanya, dia minta ampun kepada Allah, dia betul-betul minta bantuan sama Allah, minta tolong sama Allah. Kalaupun banyak masalah, dia minta sama Allah, ya Allah mudahkan, ya Allah luaskan, ya Allah bereskan, ya Allah selesaikan, ya Allah bayarkan. Sampai masalah hutang itu dia nanya sama Allah, ya Allah ini karena dosa-dosa saya. Nangis dia. Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Satu golongan itu adalah seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian sampai menetes air matanya. Pak Ustaz, yang pasti pada saat dia menangis itu, memang dia ingat kepada Allah itu. Ingat kepada Allah, ingat akan dosa-dosanya, takut kepada Allah. Apa bisa dikatakan dengan hati sedang? Sangat bisa dikatakan seperti itu. Sampai ketika imam berlalu ayat tentang gempa, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Kalau sampai berdetak dada ini, dia paham betul artinya itu dengan hati namanya. Maka tadi dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yakhruna lil adqani yabkun, menyungkur sujud wajahnya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mereka menangis. Itulah orang-orang yang beriman, takut kepada Allah, takut akan dosa-dosanya. Di Bogor sekarang sudah lama nggak turun hujan, padahal sampai saat ini belum berubah pelajaran dari SD sampai dengan SMA. Bogor adalah kota hujan. Kami di Bogor ini sudah banyak istighfar. Bahkan insya Allah di lingkungan kami mulai sholat istisqa hari Senin pagi besok. Sudah lama turun hujan, tapi tetap tidak berubah itu. Predikat Bogor adalah kota hujan. Sekarang kering, Pak. Kering. Saya sampai pakai salinan air di keran itu. Sumur cuma 3 meter, cuma air sudah turun. Dekat memang sumurnya, tapi Bogor sudah tidak kota hujan sekarang. Langsung ingat kita kepada kisah Nabi Musa alaihissalam. Umatnya ada satu yang melakukan dosa belum minta ampun kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan umatnya, dikumpulin di tanah lapang, kita minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, ada satu umatmu yang belum minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum Nabi Musa balik kanan, mau ngomel-ngomel Nabi Musa, mau marah-marah. Jadi belum sempat balik kanan, Allah mewahyukan lagi, aku sudah ampuni, karena sudah minta ampun kepada. Jadi itu yang melakukan dosa sampai dalam satu riwayat
itu nunduk, nangis dia. Takut dia Allah marah gitu. Dikumpulkan ke tanah lapang ini karena saya, gara-gara saya. Takut dia, nunduk dia. Allah langsung mendatangkan ampunannya. Detik itu juga Allah menurunkan hujan. Dia langsung dengan masalah itu, dengan diampunkannya dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah langsung turunkan hujan. Maka kita bisa menilai hati kita itu sholat atau tidak. Saya pernah bertanya ke sholat jamaah di barang-barang. Kalau imam di Masjidil Haram kan, Masya Allah baca doanya sampai nangis-nangis kan begitu lah. Satu hari nangis itu kejar nangisnya. Kunut nih Pak, kunut witir. Habis sholat saya tanya, Pak, nangis ya? Luar biasa. Sedih, harus ya Pak Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Tahu nggak Pak, tadi imam doain apa? Nggak tahu Ustaz. Imam doain apa? Itu udah didoain raja ikut sholat di istana. Jadi raja datang pakai helikopter. Mau nggak mau dia doain raja yang ikut sholat. Tapi ini sebelah kita nih orang Indonesia, apa sesegukan Pak? Mungkin kan ya namanya di Masjidil Haram, baru melihat Ka'bah, ya kan? Sholat di belakang imam yang Masya Allah suaranya, doanya bikin haru gitu. Tapi nggak ngerti, akhirnya nangis sampai sesegukan Pak. Ya saya juga, kok ini doain raja sampai sesegukan begini. Makanya kita harus mengerti bahasa Arab. Maksudnya yang tadi bukan kita belajar bahasa Arab tentang sorobnya apanya. Kalau bahasa Al-Quran wajib. Sholat kebutuhan kita untuk memahami bahasa Arab wajib. Doa-doa kita wajib kita pahami karena itu bahasa. Pelajari kalau gitu. Kalau itu wajib kita pelajari. Kemudian yang terakhir tadi Al-Man, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, mungkin amal. Apakah ini termasuk penyakit hati? Bisa dua. Bisa penyakit hati, memang ini asal. Dan ini penyakit fisik. Lidahnya gatel kalau nggak nyebutin amalnya. Nah ini hati-hati Pak. Ini HP ini bisa bikin sakit jiwa Pak, bukan hati lagi. Ya. Habis sholat di Masjidil Haram, jepret. Habis tawaf, jepret. Lagi sa'i, jepret. Ini mau ngapain kita? Mau sholat, mau tawaf, mau sa'i, lempar jumroh. Khawatir yang dilempar kerikil sudah habis, yang dilempar. Hati-hati Pak. Makanya polisi-polisi Saudi itu, kalau orang Indonesia lagi naik haji ini ekstra. Yang pertama jagain yang ekstra selfie, yang kedua jagain yang ekstra menuhankan Ka'bah, menuhankan makam Rasulullah SAW. Sampai ada yang gelantungan di makam Rasulullah SAW di depan. Diomelin gitu. Ya haji, disuruh jangan buru-buru, jangan sampai. Diam aja di sini. Kita salam kepada Rasulullah SAW. Kalau mau doa gimana? Di raudhah. Jangan di depan makam Rasulullah SAW. Yang disunahkan itu hanya mengucapkan salam. Buru-buru lewat. Jamaah haji yang lain mau juga berkunjung ke makam Rasulullah SAW. Maka aman mungkin ini asalnya penyakit hati. Dalam surah Al-Baqarah Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian hapus pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit, apalagi menyakiti yang kalian beri. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kita menyampaikan kepada suami gimana ya Ustaz? Nggak apa-apa Bu. Iya. Karena itu kan duit dari rekening suami. Ya sampein gitu. Kecuali ini duit ibu, ini beda. Ya. Maka berselisih pendapat para ulama. Kalau misalkan yang suaminya pelit gimana? Nanti Ustaz Abdul Somad atau siapa yang menjelaskan boleh ambil duitnya untuk sedekah. Jangan bilang-bilang. Nanti ibu yang bisa kena ungkit-ungkit kalau begitu. Sampai kita seperti itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian hapus pahala sedekah kalian dengan mungkin-mungkin. Karena yang diungkit-ungkit tadi
itu bisa sakit hati. Kalau kita lihat di lampu merah banyak peminta-minta yang kita tahu real, kayaknya ngebohong nih, jangan diceritain ke orang, udah biarin aja. Kalau kita mau kasih, kasih. Kalau kita nggak mau kasih, udah diam, jangan nengok, biarin aja jalan. Jangan kita ukit-ukit. Proposal dari DKM Masjid datang ke rumah, kita kasih 1 juta. Tahun depan datang lagi proposal, kita sampaikan DKM-nya sudah ganti. Sudah Bu, ini DKM baru. Oh, saya tahun kemarin 1 juta loh. Pantesan di DKM sekarang nggak tahu. Ini jangan. Tahun depannya datang lagi. Saya sudah kok 1 juta tahun lalu. Tiap tahun yang dia ingat yang 1 juta. Lah, bagaimana masjid ini mau maju? Bagaimana masjid ini ingin makmur? Karpet butuh dibersihin, karpet butuh diganti. Kalau kita kayak sahabat, gak butuh karpet, gak butuh keramik, mereka sholat beralas tanah, beratap langit. Lah kita panas sedikit, DKM musuhnya pasang AC. Kalau gak karpet empuk, kita gak mau ke masjid. Duh, di rumah aja masjid udah gerah, banyak nyamuk, karpet tipis, tidak apa lecet kalau mau sujud. Masjid diomel-omelin. Ingin bikin tentram masjid, makmur masjid, kita sedekah ke masjid. Jadi jangan diukit-ukit, karena ini termasuk penyakit hati yang bisa merembet penyakit anggota badan. Demikian, mungkin kalau ada yang salah sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallah.